Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini. Bertemu kembali dengan Bimbel Aritmatika. Pada video ini, Bimbel Aritmatika akan membahas soal-soal tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai membahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari 16x dikurangi 4x pangkat 2 sama dengan 0 adalah titik-titik. Saya tulis dulu, 16x dikurangi 4x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari x-nya. Caranya, ini bentuknya tidak lengkap ya, c-nya tidak ada. Kita langsung gunakan distributif saja. Di sini angkanya ada 16, di sini 4, berarti tinggal dibagi 4 bisa. Kemudian ini ada x, di sini x pangkat 2, kita bagi x bisa. Nah, kemudian kurung, untuk yang depan ini tinggal 4, ya. Kemudian yang belakang 4-nya sudah keluar, x kuadratnya tinggal x. Oke, sama dengan 0. Tinggal kita sama dengan kan 0. 4x sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 4, 0. Atau 4 dikurangi x sama dengan 0. Negatif x sama dengan negatif 4. Kita pindah ruas 4-nya. Negatif dibagi negatif, jadi positif, berarti x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya 0,4. Nulisnya dari kecil ya. Oke, jawabannya berarti B. Nomor 2. Jika N1 lebih dari N2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 6N pangkat 2 dikurangi 18N sama dengan 0, maka N1 dikurangi N2 sama dengan titik-titik. Oke, saya tulis dulu. 6N pangkat 2 dikurangi 18N sama dengan 0. Oke, ini hampir sama soal nomor 1 tadi ya. Kita lihat 6, di sini 18, berarti bisa dibagi 6. Kemudian ini N pangkat 2, ini N, bisa dibagi N. Oke, dalam kurung yang depan tinggal apa? 6-nya sudah keluar, N-nya 1 ini sudah keluar, berarti tinggal N. Untuk yang belakang 18 bagi 6 itu 3, N-nya sudah keluar. Oke, sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0, 6N sama dengan 0, N sama dengan 0 dibagi 6, 0. Atau N dikurangi 3 sama dengan 0, N sama dengan 3. Oke, sekarang ada keterangan N1 lebih dari N2, berarti N1-nya 3, N2 0. Pertanyaannya N1 dikurangi N2, berarti 3 dikurangi 0, jawabannya 3. Berarti E. Oke, nomor 2 E. Oke, sekarang nomor 3. Oke, nomor 3. Jika B1 lebih dari B2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 2B pangkat 2 ditambah 4B ditambah 12 sama dengan 0, maka B1 ditambah B2 sama dengan titik-titik. Oke, 2B kuadrat ditambah 4B ditambah 12 sama dengan 0. Oke, ini ada angka 2, 4, 12. Oke, ini bisa disederhanakan ya. Saya sederhanakan dulu. Saya bagi 2 semuanya, berarti B pangkat 2 ditambah 2B ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita akan cari B1 dan B2. Nah, adik-adik apabila ini menggunakan cara pemfaktoran ini sangat sulit. Ini soal seperti ini sulit sekali difaktorkan. Nah, pertanyaannya B1 ditambah B2. Nah, ini adik-adik saya kasih materinya ya. B1 ditambah B2 itu ya, apabila akar-akarnya dijumlahkan tuh rumusnya minus B per A.
Nah, karena ini variabelnya dalam B, supaya tidak bingung dengan rumusnya, ini saya rubah dulu nih. Saya rubah jadi X ya. X pangkat 2, ini B-nya saya rubah jadi X. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6 sama dengan 0. Karena ini sudah saya rubah jadi X, berarti ini menjadi X1 ditambah X2. Rumusnya min B per A. Oke, kita lihat ini. B-nya 2, berarti min 2 per A-nya berapa? 1. Min 2 per 1 sama dengan min 2. Jawabannya B. Oke, adik-adik ingat ya, rumusnya X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Oke, sekarang nomor 4. Oke, ini saya lipat dulu. Nomor 4. Oke. Nomor 4, hasil kali kedua akar persamaan kuadrat 5T pangkat 2 ditambah 22T dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, saya tulis dulu 5T pangkat 2 ditambah 22T dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, adik-adik bisa menggunakan cara pemfaktoran ataupun pakai rumus ya. Oke, saya kasih rumus dulu. Ini hasil kali kedua akar. Maksudnya T1 kali T2. Adik-adik bisa menggunakan rumus C per A gitu ya. Kalau kita gunakan rumus C per A, hasilnya berapa? C-nya itu min 15 per A. A-nya berapa? 5. Hasilnya min 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau mau pakai pemfaktoran, ini sudah ketemu ya, hasilnya min 3. Kalau pakai cara pemfaktoran bagaimana? Supaya adik-adik juga bisa memfaktorkan ya. Ini cara saya nih. Buat 2 kurung. Ini sama dengan 0. Caranya lihat yang depan dulu. Yang depan ini perkaliannya hanya ada satu kemungkinan ya, 5 kali 1. Berarti saya tinggal tulis 5T 1T. Jadi letakkannya yang depan gitu ya. Setelah lihat depan, lihat belakang. Tandanya nggak usah dipikirkan dulu ya. Tandanya ini karena saya mau pakai cara coba-coba. Tandanya nggak usah diperhatikan. Angka 15. 15 itu kemungkinannya ada 1 kali 15, ada 3 kali 5. Nah, tips saya jangan pakai 1 kali 15 dulu, pakai yang bentuk lain dulu, 3 kali 5. Nah, saya tinggal taruh nih, karena saya pakai coba-coba, tak taruh saja. Di sini 3, di sini 5. Caranya ngecek bagaimana? Tengah kali tengah, ini pasangan ya. Tepi kali tepi. Coba kita kalikan. 5T kali 5. Itu 25T gitu ya. 25T. Kemudian 3 kali T, 3T. 25T sama 3T bisa tidak jadi yang tengah ini, jadi plus 22T. Ternyata bisa, yaitu ini plus 25, ini min 3T gitu ya. Berarti min kali plus min, berarti sudah benar nih. Berarti ini min 3, di sini plus 5. Oke, sudah selesai. Tinggal kita sama dengankan 0. 5T min 3 sama dengan 0. 5T sama dengan 3. T sama dengan 3 per 5. Atau T plus 5 sama dengan 0, T sama dengan min 5. Nah, anggap saja ini T1, ini T2. Pertanyaannya T1 kali T2. Berarti 3 per 5 kali min 5. Ini coret nih. Jadi, jawabannya min 3. Sama ya. Pakai rumus ini boleh, adik-adik. Pakai pemfaktoran juga boleh apabila ini bisa difaktorkan. Oke, jawabannya min 3. Jawabannya A. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Oke, nomor 5.
Jika X1 lebih dari X2, memenuhi persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20 sama dengan 0. Maka X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan titik-titik. Oke, saya tulis dulu X kuadrat min 9X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Nah, adik-adik sebetulnya bisa gunakan rumus nih yang tadi ya, yang saya kasih di soal-soal yang atas tadi. X1 tambah X2 rumusnya tadi min B per A. Kemudian X1 kali X2 rumusnya C per A. Kita langsung gunakan ini juga boleh. Min B-nya berapa ini? Min 9. Per A-nya berapa? 1. Ditambah C-nya berapa? 20. A-nya berapa? 1. Berarti min kali min ini 9 ditambah 20 per 1 ini 20. Jadi jawabannya 29. Oke, udah ketemu ya. Kalau misalnya kita gunakan pemfaktoran dulu, cari X1 sama X2-nya. Oke, caranya bagaimana? Buat 2 kurung sama dengan 0, gitu ya. Kita lihat yang depan, ini angka 1. 1 itu kemungkinannya hanya 1 kali 1. Berarti X, di sini X. Sekarang angka 20-nya, saya tulis ini ya. Angka 20-nya itu kemungkinannya 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Oke, ada 3 kemungkinan nih. Nah, yang dipilih yang mana? Sekarang lihat angka yang tengah nih, ada angka 9 nih. Angka 9 kira-kira yang bisa jadi 9 yang mana ya? Ini boleh ditambah atau dikurang. Itu ya, yang bisa jadi 9 yaitu 4 sama 5. Nah, oke, saya tinggal taruh 4 di sini 5 supaya jadi min. Berarti kan min 4 tambah min 5. Berarti tinggal gini aja. Min 4, ini min 5. Oke, min kali min plus sudah selesai. Berarti sudah benar. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Atau X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Anggap saja ini X1, ini X2. Berarti tinggal ikut ini ya. X1 tambah X2. X1 kali X2 sama dengan, berarti 4 tambah 5 tambah 4 kali 5. Sama dengan 9 tambah 20. Sama dengan 29. Oke, sama ya. Oke, kalau ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, misalnya sulit sekali, gunakan rumus ini. Jawabannya 29. Oke, jawabannya C. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.